muda. Ihfazillah yahfazka. Jaga Allah, Allah akan menjaga kamu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jaga Allah, Allah akan membersamai kamu. Wa'lam anna an-nas law ijtama'u 'ala an yanfa'uk lan yanfa'uka illa bima kataballahu lak. Walau ijtama'u 'ala an yadurruk lan yadurruka illa bima kataballahu 'alaik. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Ketahuilah wahai anak muda, seandainya manusia semuanya berkumpul ingin menolong kamu, mereka tidak bisa menolong kamu kecuali sesuai dengan ketetapan Allah yang berlaku untukmu. Seandainya manusia semuanya berkumpul ingin mencelakai kamu, mereka tidak bisa mencelakai kamu kecuali sesuai dengan ketetapan Allah yang berlaku atasmu. Pena telah diangkat, kertas telah kering. Artinya takdir sudah dicatat dan tidak ada yang bisa merubah selain Allah. Sehingga apa yang harus kita lakukan dalam hidup? Sebelum kita baik-baikan sama manusia, sebelum kita bergantung sama manusia, sebetulnya itu nggak ngaruh dalam kehidupan kita. Itu cuma urusan syariat aja, cuma sekedar sebab akibat doang. Tapi hakikatnya yang harus kita lakukan adalah kalau kita ingin dapatkan takdir baik, coba perbaiki hubungan kita dengan Allah. Karena semua hidup kita tergantung Dia, bukan tergantung orang. Bukan tergantung orang tua, bukan tergantung suami, bukan tergantung istri, bukan tergantung anak, bukan tergantung atasan, bukan tergantung investor, klien, siapapun. Kita nggak bergantung sama makhluk sebetulnya. Bahkan mereka nggak bisa merubah apapun dalam hidup kita. Kalau takdirnya kita rugi ya rugi, mereka nggak bisa nolong kita. Tapi kalau takdirnya sukses ya sukses, mereka nggak bisa menghalangi kita. Semua itu sudah tercatat di dalam catatan kitab hidup. Sehingga yang harus kita lakukan, jaga Allah, maka Allah jaga kita. Apa maksud jaga Allah? Jaga hubungan kita dengan Allah, jaga salat kita, jaga zikir kita, jaga syariat kita. Kalau kita bisa jaga Allah, Allah jaga kita dalam kehidupan kita. Takdir yang buruk Allah ubah, karena Allah berkuasa untuk merubah takdir. Yang Allah ma yasha wa indahu ummul kitab. Surat Ar-Ra'd ayat 39. Allah menghapus apa yang Dia kehendaki dan menetapkan, dan di sisi Allah ada kitab hidup takdir. Jadi Allah berkehendak untuk menghapus, untuk menetapkan, merubah suka-suka Dia. Bahkan dalam surat Ad-Dukhan Allah menyebutkan malam Lailatul Qadar itu adalah malam ketika Allah menghapus dan merubah takdir. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ad-Dukhan. Kalau itu Al-Qadar. Paham ya? Sengaja. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kalau yang tadi inna anzalnahu fi lailatul qadar. Surat Al-Qadar. Di dalam surat Ad-Dukhan Allah menyebutkan Lailatul Mubarakah atau Lailatul Qadar itu fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu Allah akan merubah urusan-urusan yang sangat istimewa. Kata para ulama tafsir, salah satu urusan yang dirubah pada malam itu adalah tentang takdir. Dari sekian malam-malam yang ada dalam satu tahun, ada satu malam di mana Allah menjadikan malam itu sebagai malam penentuan takdir. Siapa yang malam itu ibadah kepada Allah, memperbaiki hubungan dengan Allah, bertaubat kepada Allah, Allah akan perbaiki takdirnya satu tahun ke depan. Makanya kata Nabi, jaga Allah, Allah jaga kamu. Karena kehidupan kamu bukan tergantung manusia, tapi tergantung Allah. Bahkan seandainya seluruh manusia memusuhi kamu, ngeblok akun kamu, nge-report akun kamu, nge-unfollow kamu, semua netizen marah sama kamu, mereka sama sekali tidak bisa mencelakai kamu kecuali sesuai dengan ketetapan Allah yang berlaku untukmu. Jadi jangan hanya sibuk menjaga pandangan manusia, jangan hanya sibuk mencari validasi dari manusia, apresiasi dari manusia. Kalau kita ngerti takdir, takdir itu artinya rencana hidup kita.
Manusia tidak menulis takdir kita sama sekali. Manusia tidak bisa merubah catatan itu, karena catatan itu pennya telah diangkat, kertasnya sudah kering. Yang bisa merubah itu cuma Allah. Berarti hidup kita seutuhnya di tangan Allah, bukan di tangan siapapun di antara manusia. Sehingga kata Nabi, wahai anak muda, ihfazillah yahfazka, jaga Allah, Allah jaga kamu. Ini poin ketiga. Poin pertama, belajar konsep takdir adalah fardu ain, wajib bagi semua mukmin karena dia rukun iman. Yang kedua, orang nggak ngerti konsep takdir, hidupnya bingung, bertanya-tanya tapi nggak ada jawabannya. Dan orang yang nggak ngerti konsep takdir, dia akan terjebak di masa lalu, akan tersandung di masa depan dengan anxiety dan dengan traumanya. Yang ketiga, takdir itu adalah tentang memahami siapa yang mengatur hidup kita, siapa yang menentukan kaya dan miskinnya kita, sukses dan gagalnya kita, bahagia dan sengsaranya kita, mulia dan hinanya kita, siapa yang menentukan. Disitulah kita mengerti ternyata di dalam surat Al-Hadid tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup kita illa fi kitab, kecuali tercatat di dalam kitab takdir semuanya. Sehingga siapapun yang ingin mendapatkan takdir-takdir baik dalam hidupnya, yang dia lakukan adalah ihfazillah, jaga Allah, biar Allah jaga kita. Sebelum kita ngomongin tentang hubungan kita dengan manusia, itu turunan dari hubungan kita dengan Allah. Gak boleh kita baik-baikan sama manusia yang menjauhkan kita dari Allah. Gak boleh kita nurut kepada manusia yang membuat kita bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Karena dia gak ngatur takdir kita. Nanti kalau ada apa-apa dengan kita, dia gak bisa nolong kita loh. Kita nurut sama orang, kita ikut ke orang lain, kita penuhi kebutuhan orang lain, kita senangkan hati orang lain. Begitu kita ada masalah, emang dia bisa nolong kita? Enggak sama sekali. Satu-satunya yang bisa menolong kita itu cuma Allah, karena dia yang mengatur kita takdir kita. Hidup kita, mati kita, rezeki kita, jodoh kita. Jodoh kita itu di tangan Allah, bukan di tangan TikTok. Jadi kalian kalau siki itu nggak akan mendekatkan jodoh. Kalian pacaran, apakah pacaran bisa mendekatkan kita kepada jodoh? Tidak. Orang jodohnya udah ditentukan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan semesta. Nama jodoh kita udah ada di al-mahfuz, fulan dengan fulan, udah ada namanya. Sehingga kita pacaran tidak akan mendekatkan, kita putus tidak akan menjauhkan. Kalau seseorang ditetapkan jodoh kalian, dimanapun kalian bermusuh-musuhan, dimanapun kalian marah-marahan, dimanapun kalian saling ngeblok nomor, tidak pernah komunikasi, tetap jadi. Karena kata Nabi dalam hadis, ma asabahu lam yakun liyukhti'ah wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibah. Apa yang Allah tetapkan menimpa seseorang nggak akan meleset darinya. Apa yang Allah tetapkan meleset dari seseorang tidak akan menimpanya. Ini penting banget untuk dicatat. Jadi kalau kalian lagi bingung, coba ulang lagi kalimat. Apa yang Allah tetapkan menimpa seseorang tidak akan meleset darinya. Gimana pun dia menghindar. Apa yang Allah tetapkan meleset dari seseorang tidak akan menimpanya. Dimanapun dia mengejar. Dimanapun dia mengejar. Kalian menghindar-hindar kalau itu adalah takdir kalian terjadi. Kalian mengejar-ngejar kalau itu adalah takdir orang lain tidak akan terjadi. Jodoh, rezeki, peristiwa sama. Jadi kalau dia adalah jodoh kalian, gimana pun kalian saling membenci, gimana pun kalian saling berjauh-jauhan, yang satu di Palembang, yang satu di Perindapan, lagi sibuk mulut, Taunya Perindapan. yang satu bikin pempek, yang satu lagi bikin apa tuh? Kalau kalian jodoh, walaupun kalian berjauh-jauhan, tetap ketemu. Kalau kalian jodoh, walaupun tadinya kalian bilang amit-amit deh, tetap jadi. Udah disumpahin, diamit-amitin, ya Allah semoga amin, jangan dia ya Allah, jangan dia ya Allah, jadi. Kalau itu tak, gimana pun kalian menghindar. Tapi kalau dia jodoh orang lain, gimana pun kalian pasrah
Kalau kalian pacaran dengan yang bukan jodoh kalian, berarti kalian pasti patah hati. Pasti, nggak bisa dihindari. Kalau kalian pacaran dengan jodoh kalian, ngapain pacaran? Tuh nanti juga ketemu kan? Berarti kalian mengawali sesuatu dengan sesuatu yang baik dengan cara yang tidak baik, sehingga tercabut keberkahannya. Apalagi laki-laki nih. Kalau kalian pacaran dengan cewek dan ternyata bukan jodoh kalian, berarti kalian selama ini menafkahi calon istri kalian. Habis harta kalian untuk membahagiakan calon jodoh orang. Ngapain ngabisin umur kita untuk jagain istri orang? Ini uangnya dipakai buat investasi, upgrade skill, ikut training ini, ikut training itu, atau usaha bisnis dan seterusnya. Sehingga ketika suatu saat kalian ketemu dengan jodoh kalian, dan itu pasti kalian ketemu dalam keadaan yang sudah pantas. Sehingga menurut saya cara terbaik mencari jodoh itu adalah memantaskan diri. Belajar, cewek-cewek belajar gimana cara menjadi istri solehah, mulai dari belajar belanja depan cermin. Saya dulu pernah ya, kan saya punya teman orang Korea ceritanya. Ini punya teman orang Korea, opa-opa, dan dia pemain film Korea sih. Jadi kalau saya ke Korea, dia jadi personal guide saya. Namanya Chan, Opa Chan. Orangnya tuh tinggi, ya cowok Korea main film lah ya. Saya tahu film The Sassy Girl, nah, dia main di film The Sassy Girl, tapi nggak usah dicari. Tinggi, putih, keren lah pokoknya. Saya kalau udah ke dia jadi insecure. Saya langsung lihat kulit saya, dia putih, saya blonde. Saya pernah tanya ke dia, Chan, lo pakai skincare apa sih? Dia malu-malu, enggak, biasa aja. Iya, temenin aku cari skincare biar bisa muka kayak kamu. Akhirnya temenin, dibeliin lah saya skincare hadiah satu kotak gitu, macam-macam saya tunjukin ini gimana pakainya, itu banyak banget gitu kan. Sampai di Indonesia, saya satuin semuanya saya umur gitu. Kata istri saya, tidak gitu loh cara pakai skincare, gimana ini? Saya bisa begini-gini di cermin, udahlah saya kasih ke istri saya kamu aja yang pakai, mending saya pakai air wudhu aja saya bilang. Jadi nggak apa, masa cowok begini-gini ya, coba cermin ya. Udah gitu nanti kalau udah beres, angin-anginin. Aduh, nggak biar banget. Akhirnya udahlah kayaknya aku nggak bisa jadi sincang, malah begini aja. Tapi saya ada bangga-bangganya dikit. Sincang pernah nanya gini, Anda gimana dia punya jenggot kayak kamu? Ternyata manusia itu gak pernah bersyukur. Yang penting pengen berewokan, yang berewokan pengen bening. Saya paling malas kalau dia ngeliat foto tuh, anaknya kita foto. Kenapa? Susah ngeditnya. Kalau saya naikin brightness-nya, dia kelihatan rambutnya hilang. Kalau saya turunin brightness-nya, kamu kelihatan sayanya hilang. Udah mau saya foto sama kamu. Alhamdulillah dia sejak kenal dengan saya udah mulai tertarik belajar Islam. Karena dia merasa kayak, kayaknya Islam asik deh. Dia baru tahu kalau saya ustadz, dia pikir saya kayak anak skate atau apalah, nggak jelas. Saya bilang, saya main skateboard, walaupun nggak jatuh, aku suka ada selfie. Kamu tapi ustadz ya? Aneh kali ya buat dia. Karena misalnya di luar itu mungkin pakai sorban. Karena di sana kan Korea itu ustadz itu rata-rata datangnya dari India, dari Pakistan, dari ala-ala zaman konflik gitu kan. Tiba-tiba datanglah laki-laki yang tidak jelas seperti ini. Tapi dia nyaman, merasa kayak nggak ada gap gitu. Sekarang dia suka belajar, tanya-tanya. Kalau Idul Adha dia suka membeli kambing juga. Dia kirim ke Indonesia, dia bilang boleh nggak saya ikut agama kalian berbagi daging? Oh boleh, dia kirim uang, kita sembelihin, tapi akadnya nanti. Singkat ceritanya, kenapa jadi Korea? Jadi belok kemana sih? Tiba-tiba jadi ke Korea? Wanita. Oh istri soalnya beloknya di situ ya.
menjadi istri solehah, dan itu jangan dianggap sesuatu yang sia-sia. Dan itu kalau diniatkan buat suami, itu pahalanya gede banget. Setiap kalian membeli skincare, berarti kalian berinfak fisabilillah. Kalau niatnya buat pertanyaannya nih, kalian lebih serius dan untuk suami di rumah atau pas keluar rumah? Keluar rumah. Di situ jawabannya. Dan kalian fisabilillah atau fisabilillah syaitan? Kalau kalian lebih serius pas suami di rumah, suami di rumah aku pakai baju terbaik yang suami suka, aku pakai make up terbaik yang suami suka. Kalau dulu bibirnya atasnya matte, bawahnya glossy. Dari atas kilo yang kelihatan bibirnya doang. Kenapa? Karena pengen menyenangkan suami. Kalau keluar rumah ya asal nggak terlalu pucat aja, asal nggak terlalu kelihatan malu-maluin aja, sewajarnya tetap dandan tapi sewajarnya. Bukan yang keluar rumah biar berminyak-minyak juga, enggak gitu sih. Tetap dandan tapi wajar. Kalau ada suami over banget dandannya, anting-anting sekilo. Kalau kalian dandan dan menyenangkan hati suami, tahu nggak ciri-ciri perempuan soleh itu ada 3? Ada Nabi. Idza ra'aitaha sarratka. Kalau kamu melihat dia menyenangkan hatimu. Terus yang kedua, idza amartaha ata'atka. Kalau kamu minta sesuatu kepada dia nurut sama kamu. Ketiga, idza taraktaha hafizatka fi baitiha wa maliha. Kalau kamu tinggalin dia menjaga kamu dengan rumahnya, dengan hartanya. Ternyata nomor satunya apa? Istri solehah itu adalah istri yang menyenangkan. Menyenangkan istri artinya membahagiakan suami, dia orang yang asik. Itu belajar, itu cara cari jodoh yang terbaik, bukannya caper-caperan, bukan pacaran Islami, sleep call, bangunin tahajud. Kamu udah bangunin tahajud jam berapa? Mungkin jam 6 kali ya. Ada kawan aku, Ustaz. Ingetin puasa Senin Kamis. Besok Senin lo temen mau puasa nggak? Besok kayaknya besok Minggu deh. Oh Minggu ya? Salah lagi. Pacaran Islami. Bukan gitu cara cari jodoh. Cara cari jodoh itu pantaskan diri. Belajar agama, belajar menjadi skillnya seorang high value woman. Apa standar high value woman kayak Fatimah, kayak Khadijah, kayak Maryam. Cowok juga gitu. Apa yang paling penting? Belajar mempersiapkan diri dengan tanggung jawabnya, dengan kemapanannya. Kalau bisa, saya pengen nanti ngasih mahar 1M. Dan itu masih nggak ada apa-apanya dibandingkan Rasulullah. Rasulullah mahar kepada Khadijah 10 miliar. Mau diberikan mahar 10 miliar? Pantaskan diri kalian. Jadilah lagi ke 10 miliar lagi. Menjadi high value woman. Nanti dapat mereka masih 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar. Dan itu mungkin. Kenapa mungkin? Karena kita udah membataskan diri. Seperti Sayyidah Khadijah. Walaupun ada Sayyidah Fatimah yang bukan tentang maharnya, tapi mendapatkan cinta yang luar biasa dari Ali. Mungkin dia nggak dapat mahar yang banyak, tapi cintanya lebih daripada mahar. Tahu gimana cinta Ali sama Fatimah? Pernah Fatimah lagi jalan sama Ali. Ali sibuk gitu, kadang di kanan, kadang di kiri, sibuk gitu. Kata Fatimah, Ali kamu ngapain sih? Kata Ali, Fatimah, aku lagi menutupi bayang-bayang kamu. Kenapa dengan bayang aku? Bayang kamu terlalu indah untuk melihat orang lain. Bayangnya aja gak boleh melihat orang, saking cintanya Ali sama Fatimah. Makanya nanti kalau udah nikah, pas keluar rumah bilang sama suami kalian, Mas, itu kan Mas, bayang-bayang Mas. Udah semua. Mungkin Fatimah nggak dapat mahar 10 miliar, oke, karena itu cuma relatif aja, bisa harta, bisa selain itu. Tapi dia dapat cinta Ali yang luar biasa. Dan Ali pun begitu. Pas malam pertama Ali nikah sama Fatimah ya, Fatimah ngomong gini,
Ali, sebelum kau sentuh aku, boleh nggak aku jujur satu hal? Fatimah, ada apa? Tapi jangan marah ya. Fatimah, jangan lupa saya. Ini hanya tentang kita apa ya? Yang kalian ingatkan main tentang sirah Nabawiyah. Fatimah gitu. Ada apa Fatimah? Ya tapi jangan marah. Dia yang nggak akan marah. Janji. Oh iya. Allah, sebelum kita nikah, aku udah pernah jatuh cinta. Fatimah. Fatimah siapa laki-laki itu? Karena menurut orang zaman dulu ya, cewek jatuh cinta itu langka kan, susah jatuh cinta kan. Mereka kalau jatuh cinta itu sesuatu banget. Beda kalau sekarang, misalnya jatuh cinta 5 kali. Pagi jatuh cinta, siang jatuh cinta, sore jatuh cinta. Udah kayak sholat aja, saya 5 kali jatuh cinta. Fatimah siapa laki-laki itu? Fatimah yang membuat kalian pernah jatuh cinta sebelum kita menikah. Ali katanya gak akan marah. Ya, aku gak akan marah. Ali, orang itu adalah kamu. Ternyata Fatimah dari cinta sama Ali, tapi dipendam, namanya cinta dalam hati. Jadi cinta itu nggak salah, yang salah adalah ekspresinya. Cinta itu nggak salah, yang salah adalah perilakunya. Makanya Fatimah pernah juga dari kecil sih tertarik sama Ali. Cuma mereka orang yang sangat taat menjaga diri sehingga cinta dalam. Balik lagi kepada bab takdir, jangan lama-lama di bab ini nanti bab. Ternyata hidup kita itu teman-teman seutuhnya di tangan Allah. Jodoh, udah nggak usah khawatir. Kalau dia jodoh kamu pasti jadi. Dimanapun kalian berjauh-jauhan. Tentang rezeki juga kayak gitu. Apa yang Allah tetapkan menjadi rezeki kita, sebutir beras pun nggak akan masuk ke dalam piring orang lain. Apa yang Allah tetapkan menjadi rezeki orang lain, sebutir beras pun nggak akan masuk ke dalam piring kita. Begitulah takdir. Jadi nggak ya? Ya. Tergantung tak? Takdirnya gak jadi bersih. Kata ibu saya, kalau mau bersih, kencang hidung. Kan gak jadi. Apa tadi? Kencang hidung. Kalau Allah tentukan rezeki itu menjadi milik kita, nggak akan mungkin meleset satu butir beras pun ke dalam piring orang lain. Kalau Allah tentukan rezeki itu milik orang lain, nggak mungkin sebutir beras pun menjadi milik kita. Jadi nggak usah khawatir. Kalau kayak gitu ngapain coba korupsi, judol, ngapain judi online? Emang bisa nambah rezeki? Ngapain korupsi? Emang bisa nambah rezeki? Enggak. Akhirnya disita juga. Artinya kita nggak akan bisa merubah takaran rezeki kita dengan cara yang haram. Tetap dapatnya segitu juga. Mau halal, mau haram, ya segitu dapatnya. Kalau gitu Ustaz ngapain ikhtiar? Nah, ini kita jawab nih. Kalau ilmu takdir itu sudah ditentukan, kenapa kita ikhtiar? Takdir itu ada dua teman-teman. Ada takdir yang tetap namanya mubram, ada takdir yang berubah namanya mu'awwaq. Segala kejadian dalam hidup kita itu takdir tetap, tidak berubah. Kejadiannya pasti terjadi, dimanapun kita menghindar. Takdir yang tetap adalah kejadian, sedangkan takdir yang berubah adalah keadaan. Contoh, masalah rezeki. Rezeki itu takdir yang tetap. Karena kalau Allah udah tetapkan rezeki kita misalnya 100 juta, gimana pun caranya kita dapat 100 juta. Mau dengan cara kita diam, mau dengan cara kita tidur, mau dengan cara kita kerja yang halal, mau kita dengan cara kerja yang haram, tetap dapatnya 100 juta. Gak merubah takdir, karena kita tetap. Terus bedanya apa? Yang menentukannya adalah kita akan dapat itu dengan cara yang mana. Itulah pilihan kita. Takdirnya sama 100 juta, tapi dapatnya dengan cara yang mana, itu pilihan kita. Mau dapat dengan cara yang halal, kita yang milih. Mau dapat dengan cara yang haram, kita juga yang milih. Dan di setiap pilihan itu ada nilainya, ada konsekuensinya. Kalau kita memilih mendapatkan takdir itu dengan cara yang halal, maka di dalam takdir rezeki itu ada yang namanya barokah,
Apa itu barokah? Kata ulama, barokah itu artinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan-kebaikan. Bahasa sederhananya kita bonus. Karena rezeki itu kayak gaji pokok. Kalian perform nggak perform, gajinya 5 juta. Tapi kalau kalian performnya bagus, selain gaji 5 juta dikasih bonus 15 juta. Karirnya lebih baik, cepat naik jabatan, cepat dipromosi, kan gitu. Karena perform. Kalau nggak perform, gajinya tetap 5 juta, tetapi lama naik jabatan, nggak sukses karirnya. Bahkan di dalam gaji itu ada banyak warning lah, ada banyak masalah lah. Jadi kita yang menentukan dapat rezeki yang 100 juta yang Allah takdirkan itu dengan cara apa? Kita yang menentukan. Tapi dapat pasti. Karena itu takdir yang tetap. Pasti dapat 100 juta. Kalian ongkang-ongkang kaki, tidur-tiduran di kamar juga tetap dapat 100 juta. Tapi berarti kan kita dapatnya dengan cara yang baik, dengan cara malas, dengan cara tidak ikhtiar, sehingga nggak ada value-nya. Karena yang Allah nilai itu bukan angkanya, yang Allah nilai itu ikhtiarnya. Sehingga kalau kita ikhtiarnya baik, halal, Allah akan kasih value di dalam ikhtiar kita. Misalnya nih, takdir saya bulan ini dapat 10 juta misalnya. Takdir saya bulan ini dapat 10 juta. Itu udah ditetapkan di lauhul mahfuz kan, nggak akan berubah. Sekarang saya mau memilih mengikhtiarkan 10 juta itu atau diam aja. Dan di situ ada value. Semakin saya berusaha atau berjuang mengikhtiarkan 10 juta, semakin value-nya naik. Semakin saya mengikhtiarkan 10 juta, semakin value-nya naik. Kalau saya duduk-duduk aja dapat nggak? Dapat. Karena takdirnya yang 10 juta. Yang saya kejar apa sebetulnya? Bukan takdirnya, value-nya. Jadi saya mengikhtiarkan dengan cara yang halal, kerja siang malam misalnya, itu tuh naikin value. Innamal a'malu binniyat. Kemudian al-jaza ala qadril masyaqqah, balasan Allah tergantung tingkat kesulitan dalam beramal. Jadi semakin saya effort, struggling, semakin naik value-nya. Sehingga setelah akhir bulan saya dapat 10 juta, 10 juta saya itu punya value 100 juta. 10 juta dengan value 100 juta. Dari mana 90 juta lagi? Dari ikhtiar saya. Sehingga 10 juta manfaatnya kayak 100 juta. Bisa pakai buat ini, bisa pakai buat itu, bisa bahagia, bisa ibadah, bisa sedekah, bisa keluarga semuanya soleh-solehah. Dengan 10 juta bisa banyak manfaatnya karena value-nya seperti 100 juta. Tapi kalau saya nggak mau kerja, saya dapat nggak 100 juta yang udah bayar 10 juta yang Allah takdirkan? Dapat. Tapi value-nya seperti mungkin cuma 100 ribu. Sehingga 100 juta habis nggak tahu kemana. 10 juta habis nggak tahu kemana. 10 juta rasanya kok cukup gitu. Kenapa? Value-nya rendah. Karena saya mencarinya dengan cara yang males. Apalagi kalau saya mendapatkan 10 juta dengan cara yang haram, bukan cuma 100 ribu, minus tuh. Kenapa minus? Dapat 10 juta, penyakit, masalah, musibah, sehingga rasanya hidup berat banget ya. Gaji 10 juta tapi rasanya kayak utang lagi, utang sana sini. Kenapa? Value-nya udah minus. Ini konsep takdir. Jadi takdirnya nggak berubah, 10 juta ya 10 juta, tapi kita yang menentukan value-nya dengan memilih jalan untuk mendapatkan takdir itu. Kita nggak ngapa-ngapain juga dapat. Begitu juga dari jodoh. Jodohnya nggak berubah, orangnya sama. Kalau kalian udah menikah, orangnya nggak akan ganti. Jangan sampai kita berdoa, katanya kan hadisnya tidak akan merubah takdir kecuali doa, ya Allah, semoga yang di rumah saya ganti. Nggak akan berganti. Kalau dia jodoh kalian, ya dia udah nggak akan ganti orangnya. Tapi value-nya beda. Kalau kalian menikah dengan cara-cara yang Allah ridhoi, maka value rumah tangga kalian lebih tinggi. Dia cowoknya biasa aja, tapi di mata istrinya kayak Nabi Yusuf. Gimana Nabi Yusuf? Cewek nyaris tangan berdarah melihat Nabi Yusuf, nggak sakit. Jadi kalau suami di mata istri udah kayak Nabi Yusuf, istri meriang, suami pulang sembuh. Anak-anak saya tuh kalau saya seminggu aja nggak pulang, mereka sakit.
terutama yang paling kecil tuh, yang turun sampai kirim voice note, "Bapak, aku sakit banget, soalnya nggak ada bapak. Kapan bapak pulang? Aku nggak bisa sembuh kalau bapak pulang." Terus saya kalau itu kan pengen terbang ya, udah nggak kuat gitu dapat voice note dari anak. Alhamdulillah saya pulang dengan izin Allah 1 hari sembuh. Kadang sakit mata, kadang demam. Pokoknya kalau udah seminggu nggak pulang, makanya saya biasanya sudah 3 hari, 2 hari pulang dulu. Nggak mungkin berturut-turut, tapi kalau keluar negeri kan kayak umroh atau kemana gitu kan bisa 10 hari, 12 hari. Itu ada aja. Kenapa? Karena saking bondingnya itu value. Begitu juga dalam hubungan suami istri. Suaminya bagi istrinya kayak Nabi Yusuf. Tapi kalau hubungan kalian gak ada value-nya, bisa aja suami di mata istri kayak Fir'aun. Suami kamu ada sih? Mirip Fir'aun sih. Kenapa? Karena gak ada value-nya. Walaupun dia ganteng, walaupun dia tajir, gak betah gitu dekat dengan dia. Istri begitu. Kalau kalian punya value di mata suami, kalian itu di mata dia tuh kayak bidadari. Suami tiba-tiba romantis. Ya, kenapa kamu nggak di sini? Hah, maksudnya? Kamu kan harusnya nggak di sini, di langit. Kok di langit sih? Karena kan kamu bukan manusia, tapi bidadari. Gitu kan, karena high value. Jadi laki-laki itu tiba-tiba jadi soft spoken, saking soft sampai nggak kedengeran suaranya. Hah, mau apa? Hah? Saking soft spoken. Tiba-tiba jadi act of service, segalanya turun, dia suka bantu-bantu, bersih-bersih. Jadi teman-teman, takdir itu nggak berubah tentang siapa, apa, berapa, kapan, di mana, peristiwa-peristiwa, hidup, mati, rezeki, jodoh, itu takdir mubrom, tidak berubah. Yang berubah adalah keadaan atau value-nya. Tergantung kita mau memilih dengan cara apa kita menjalani takdir itu. Dengan cara halal, high value. Dengan cara haram, justru nggak punya value sama sekali. Malah menjadi value yang buruk, menjadi sesuatu yang penyakit bagi kita. Itulah konsep takdir. Jadi semuanya ada di dalam catatan Allah. Yang terakhir, di dalam hadis riwayat Muslim tadi, teman-teman, Nabi SAW menyebutkan bahwa takdir itu ada yang baik, ada yang buruk. Karena kata Nabi, wa antum mina bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Dan engkau beriman kepada takdir baik dan buruknya semuanya dari Allah. Ternyata takdir itu ada dua. Selain takdir tetap dan berubah secara bentuknya, ada takdir yang baik, ada takdir yang buruk. Kehidupan kita tentang dua itu aja. Kalau nggak catatan takdir yang baik yang kita suka, maka catatan takdir yang buruk yang kita nggak suka. Takdir yang baik, sukses, menikah, punya keturunan, punya rumah sendiri, punya kendaraan yang layak. Pokoknya standar kehidupan dunia yang layak lah gitu. Apa yang kita inginkan terwujud, rencana kita berjalan dengan sesuai dengan harapan kita, itu takdir baik. Dan mudah untuk mengimani takdir baik. Yang jadi masalah, bagaimana cara kita mengimani takdir yang buruk? Bagaimana cara kita beriman kepada takdir ketika kita sedang gagal, bahwa itu takdir Allah? Ketika kita kehilangan, bahwa itu takdir Allah. Ketika kita ditinggalkan, bahwa itu takdir Allah. Ketika kita terluka, bahwa itu takdir Allah. Bisa nggak kita tetap mengimani takdir buruk sebagai takdir Allah dan itu ada baiknya untuk kita? Itu yang jadi masalah. Kalau mengimani takdir baik, gampang. Fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Allah baik sama saya, Allah mengabulkan doa saya, Allah sayang kepada saya, Allah maha adil, Allah maha penyayang. Gampang meyakini takdir baik dari Allah, gampang. Yang jadi masalah, kata Nabi, engkau beriman kepada takdir baik dan buruk semuanya dari Allah. Gimana cara mengimani
takdir buruk bahwa itu juga dari Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Kata para ulama, sekurang-kurangnya peganglah 3 kalimat ini. Kalau kita ingin mengimani takdir buruk bahwa itu juga dari Allah, cobalah pegang 3 kalimat ini dalam hidup kita. Yang pertama adalah firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Coba buka. Peganglah 3 kalimat ini. Yang pertama apa? Yang pertama adalah firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Di tengah ayat itu ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kalian benci sesuatu padahal itu baik untuk kalian, dan bisa jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu buruk untuk kalian, dan Allah lebih tahu sedangkan kalian tidak tahu. Apa maksud Allah dalam ayat 216 Al-Baqarah ini? Ternyata nggak semua hal yang kita nggak suka dalam hidup ini adalah buruk buat kita, teman-teman. Nggak semua hal yang kita keluhkan itu artinya buruk. Nggak semua hal yang kita hindari itu artinya buruk. Betapa banyak hal-hal yang kita hindari, yang kita keluhkan, yang kita nggak suka, ternyata itu yang terbaik bagi kita. Siapa yang tahu itu? Allah. Allah lebih tahu dan kita nggak tahu. Dan saya punya banyak pengalaman tentang hal itu. Bahkan saya sampai menyimpulkan salah satu hal terbaik yang terjadi dalam hidup saya adalah kegagalan saya di masa lalu. Setiap kita kan punya kisah kegagalan ya. Ada yang akademik, ada yang karir, ada yang usaha, ada yang hubungan, ada yang kesehatan dan seterusnya. Di antara sekian banyak kegagalan, salah satu hal terbaik yang terjadi dalam hidup saya adalah saya pernah gagal di masa lalu. Gagal apa Ustaz? Ketika saya pulang dari Mesir, saya gagal jadi PNS. Waktu itu saya melamar kerja untuk jadi PNS di Kemenang, gagal. Lalu saya melamar kerja jadi pengajar, jadi dosen di kampus, jadi pengajar di madrasah, jadi ustaz atau kiai di ma'had, di pondok pesantren. Gak ada yang panggil, semuanya gagal. Gak ada yang panggil saya, gak ada yang wawancara. Pokoknya semua lamaran saya itu gak dapat panggilan apa-apa, gagal jadi guru. Sementara di waktu yang sama, teman-teman saya yang sama-sama pulang, mereka ada yang jadi dosen, ada yang kerja di Kemenang, ada yang kerja di KUA, ada yang menerusin pondok ayahnya. Jadi menurut saya mereka nggak sukses. Saya itu nganggur dan gagal. Saat itu saya sedih banget. Saat itu saya ngerasa kayak kenapa ya saya kok susah banget dapat kerjaan. Padahal secara nilai akademik ya hampir sama dengan mereka. Jadi harusnya sih dapat gitu. Tapi kayak mereka kok dapat, saya nggak dapat. Gitu. Gara-gara nggak bisa ngajar, nganggur, dan saya butuh nafkah untuk keluarga. Akhirnya saya nulis buku. Awalnya terjemahin buku dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Lama-lama nulis buku sendiri. Setelah jadi beberapa naskah, saya datang ke penerbit, nawarin, nggak ada satupun penerbit yang mau menerbitkan buku saya. Gara-gara nggak diterbitin sama penerbit terkenal, karena mungkin waktu itu saya nggak punya exposure ya, nggak punya sosial media, jadi mereka nggak mau. Lama-lama saya terpaksa bikin penerbit sendiri. Ternyata bukunya lumayan cepat habisnya, cetak lagi, habis lagi, cetak lagi, sampai berkembang usaha penerbitan, nambah ke usaha yang lain. Karena saya senang otomotif, jadi usaha jual beli mobil. Lalu berkembang sampai waktu itu saya punya beberapa usaha sampai 60 cabang usahanya, lumayan berkembang ya. Sampai singkat ceritanya, Allah kasih rezeki dengan beberapa kerjasama, akhirnya kita bisa beli tanah di pinggir kota Bandung 9 hektar dengan view kota Bandung. Di tanah 9 hektar itu saya bangun masjid, kemudian bikin sekolah gratis dari SD sampai SMA dengan kurikulum internasional. Karena waktu itu saya sempat
benchmarking ke beberapa negara, pernah ke New Zealand, pernah ke Jepang, jadi belajar gimana cara bikin kurikulum sekolah dasar. Karena Jepang, New Zealand, Finlandia termasuk kurikulum dasar yang bagus ya. Kalau untuk kampus mungkin Amerika, Jerman, tapi kalau SD SMP itu negara-negara tadi. Akhirnya bikinlah kurikulum, saya bikin sendiri, kurikulum internasional, SDGs, PBB, Global Changemaker, ASOKA, dikombine semuanya termasuk Islam yang saya udah pelajari di Mesir, Dignas pastinya di Indonesia. Sampai sekarang banyak yang studi banding di tempat kita. Baru saya di situ merenung, saya mengatakan, alhamdulillah dulu saya ketolak ngajar di sekolah-sekolah. Ternyata tujuannya biar saya bikin sekolah sendiri. Untung dulu saya ngajar di ASN supaya saya punya banyak waktu untuk ngurus sekolah sendiri. Ternyata hal terbaik yang terjadi dalam hidup saya justru kegagalan saya di masa lalu. Walaupun dulu saya mengeluhkan, walaupun dulu saya menangisi, walaupun dulu saya merasa kurang beruntung, tapi ternyata itu hal yang terbaik. Siapa yang tahu itu? Allah, dan Allah yang merencanakan. Yang jadi challenge-nya adalah kita memang harus sabar untuk menunggu antara apa yang kita nggak suka hari ini dengan sesuatu yang kejutan-kejutan di masa depan. Butuh berapa lama Ustaz? Minimal 10 tahun untuk membuktikan itu. Kalau kalian pengen melihat hal-hal yang kalian nggak suka ternyata adalah hal terbaik dalam hidup kalian, cobalah siapkan kesabaran kalian dengan endurance minimal 10 tahun. Kenapa saya menyimpulkan 10 tahun? Karena itulah usia kesabarannya para anbiya dan para sholihin. Semua mereka bersabar di atas 10 tahun. Nabi Ayub 17 tahun, Nabi Musa 20 tahun, Nabi Yusuf 20 tahun, Nabi Ibrahim 50 tahun, Nabi Zakaria 50 tahun, Nabi Nuh 950 tahun. Ini kalau kita baru sabar 3 hari jangan tantrum. Ya Allah, kurang sabar apa saya? Emang kurang baru 3 hari. Coba siapkan kesabarannya minimal 10 tahun. Nanti kalian akan lihat. Bisa jadi kalian benci sesuatu padahal itu baik buat kalian. Allah lebih tahu dan kalian yang tahu. Ini hal-hal yang takdir-takdir buruk yang hari ini kita keluhkan, itu tuh sebetulnya rencana Allah untuk kita yang terbaik. Cuman kita nggak suka. Makanya nggak semua yang kita nggak suka itu berarti buruk. Tapi memang harus sabar sih. Sekurang-kurangnya 10 tahun. Saya tadi berapa tahun? Dari ditolak ngajar, ditolak menjadi ASN sampai punya sekolah sendiri. Kurang lebih 15 tahun. Baru saya ngerti. Itu baru satu cerita. Ada banyak cerita dalam kehidupan saya sehingga saya yakin banget hal yang saya nggak suka hari ini, walaupun tetap menangis, walaupun tetap merintih dan itu manusiawi, nggak apa-apa menangis. Bahkan laki-laki juga boleh menangis walaupun laki-laki tidak bercerita. Kan laki-laki ada dosa. Gak apa-apa menangis, gak apa-apa air mata karena itu rahmat. Gak apa-apa merintih, ya wajar lah yang manusiawi ya. Yang penting gak mencela, yang penting gak ngomong anjir, enggak. Kayaknya kalau di Palembang gak ada kalimat mencela ya. Sopan-sopan ya. Jadi kalau ada masalah, Masya Allah gitu ya. Karena kalau di tempat saya di Bandung tuh ada anjing gitu aja. Kalau di sini gak ada yang gitu-gitu kan. Ada masalah ini, Masya Allah, tabarakallah. Stiker di belakang mobil. Selama kita nggak mencela, selama kita nggak berputus asa, selama kita nggak menyerah, nggak apa-apa. Ya memang harus nangis, namanya juga sakit. Ya memang harus merintih, namanya juga sakit. Tapi jangan menyerah dulu. Kenapa? Karena tidak semua hal yang kita nggak suka dalam hidup artinya buruk buat kita. Bisa jadi hal terbaik dalam kehidupan kita justru hal yang paling kita nggak suka. Tapi butuh 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, 15 tahun. Ini singkat saja nih. Coba kalian renungkan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu kan seorang laki-laki yang sukses dalam karir politik kan, sebagai penguasa di Mesir. Tahu nggak peristiwa apa yang membawa Nabi Yusuf ke istana? Kan Nabi Yusuf itu orang Palestina. Beliau Palestina, lahir di Palestina, tinggal di Palestina, tapi jadi penguasa di Mesir ketika beliau dewasa. Tahu nggak apa peristiwa yang membawa Nabi Yusuf ke istana?
Peristiwa yang membawa Nabi Yusuf ke istana itu adalah Nabi Yusuf dibuang ke dalam sumur. Gak ada yang suka dengan peristiwa itu. Pasti Nabi Yusuf berat banget, umurnya baru 10 tahun, antara 7 atau 8 tahun. Udah diasingkan, udah dijauhkan dari ayahnya, dibuang ke dalam sumur, lalu ditemukan sama musafir, dijual ke Mesir jadi korban perdagangan manusia. Bayangin umur 7 tahun, 8 tahun sudah menjadi korban perdagangan manusia, jadi budak. Kalau sekarang mungkin yang lagi viral itu Kamboja. Bayangin Nabi Yusuf kecil sebagai korban perdagangan manusia, bisa aja diambil organnya, bisa aja disiksa, bisa aja dijadikan budak kebutuhan hawa nafsu dan syahwat, bisa aja jadi tameng hidup. Yang paling ringan kerja di kandang ternak, tidur bareng dengan ternak, itu keadaan Nabi Yusuf. Dijauhkan dari ayahnya, padahal ayahnya sayang banget sama Nabi Yusuf. Ayahnya seorang nabi juga, tinggal di Palestina, hidup mereka bahagia. Dijauhkan, nggak kebayang perasaan Nabi Yusuf kalau melihat anak-anak lain dekat sama ayahnya. Pas hari Aid, hari Lebaran, mereka mengumpul sama keluarga, pasti Nabi Yusuf berat banget. Apa yang membuat Nabi Yusuf bertahan dan sabar? Nabi Yusuf sebelum kejadian itu udah mimpi yang diceritakan ke ayahnya bahwa nanti ada bintang, bulan, matahari, semuanya tunduk kepada dia. Artinya dia bakal jadi orang sukses. Cuman itu beliefnya Nabi Yusuf, wahyu Allah. Nah sekarang kita gak punya mimpi, terus belief kita apa? Firman Allah, sama-sama wahyu di dalam surat Al-Baqarah 219. Yang menentukan kesabaran kita adalah beliefnya kita. Kalau kita percaya banget seperti Yusuf percaya dengan mimpinya, gak apa-apa dengan segala macam ujian, toh ujungnya tetap akan sampai kepada apa yang Allah janjikan. Walaupun menjalaninya gak mudah, tergantung beliefnya kita. Kerja, ngurus ternak orang, tidur di kandang ternak, umur baru 8 tahun. Sampai beliau remaja, Nabi Yusuf menjadi seorang laki-laki yang sangat good looking, cakep, digoda sama cewek di rumah itu. Karena Nabi Yusuf gak mau menghindar, difitnah. Gara-gara difitnah, Nabi Yusuf masuk penjara. Di dalam penjara, dua teman satu selnya bermimpi. Bangun dari mimpi, cerita ke Yusuf. Yusuf menafsirkan, ternyata benar. Yang satu dihukum mati, yang satu dibebaskan. Yang bebas ini kerja di istana. Suatu saat raja bermimpi juga. Gak ada yang bisa menafsirkan mimpi raja. Orang ini bilang, saya punya teman di penjara namanya Yusuf. Orangnya baik, pernah menafsirkan mimpi saya dan benar. Akhirnya dikeluarkan dari penjara untuk menafsirkan mimpi raja. Singkat cerita, beliau menjadi penguasa di Mesir. Akhirnya kakaknya datang minta maaf. Lalu ayahnya juga didatangkan. Ayahnya bisa melihat lagi setelah buta. Dan mereka berkumpul bahagia. Yusuf, ayahnya, ibunya, kakak-kakaknya semuanya menjadi keluarga bahagia, tinggal di istana. Berapa jarak waktu antara Nabi Yusuf dibuang ke dalam sumur sampai Nabi Yusuf menjadi penguasa di istana? Sekitar 20 tahun. Berapa lama Nabi Yusuf tinggal di dalam penjara? 10 tahun. Gak mudah. Nabi Yusuf pasti gak suka dengan keadaan itu. Pasti beliau merintih kesakitan. Pasti beliau menangis karena sedih jauh dari orang tua. Tapi tidak semua hal yang kita gak suka artinya buruk bagi kita. Bisa jadi hal terbaik dalam hidup kita justru hal yang paling kita gak suka. Maka katakan satu kalimat, Allahu a'lam. Allah lebih tahu yang terbaik buat saya. Kalau sekarang saya lagi dapat takdir buruk dan ini adalah takdir Allah, pasti ada kebaikan. Pasti Allah punya rencana baik buat saya. Saya jalanin aja walaupun dengan air mata. Silakan menangis, silakan merintih, silakan teriak. Teriak di bawah bantal boleh, teriak di dalam air boleh, silakan. Yang penting jangan menyerah. Yang kedua, kalimat untuk kita pegang supaya kita bisa berdamai dengan takdir buruk. Firman Allah di dalam surat Al-Insyirah, surat lapang dada. Namanya juga surat lapang dada, berarti isinya nasihat-nasihat supaya berlapang dada. Satu-satunya ayat di dalam surat itu yang diulang 2 kali adalah fa inna ma'al usri sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan dan bersama kesulitan ada kemudahan. Artinya apa? Kadang kita ngerasa ini sulit banget, beda sama orang lain. Kenapa ya? Orang lain itu kayak gampang banget, apa yang dia pengen dapat, apa yang dia harapkan terwujud. Kenapa
Kenapa ya orang lain punya support system dari keluarganya, punya privilege, sementara saya kok segalanya susah, sulit, gak mudah gitu ya. Kalau kalian dapat kesulitan dalam hidup kalian, jangan berkecil hati. Karena kesulitan tidak pernah datang sendiri. Dia selalu datang membawa minimal 10 kemudahan. Itu satu paket. Satu kesulitan minimal membawa 10 kemudahan. Kenapa 10 Ustaz? Karena kata Nabi, wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan kebaikan itu dilipat gandakan minimal 10 kali lipat. Jadi kalau ada satu kesulitan, pasti dia membawa minimal 10 kemudahan bersamanya. Atau coba periksa deh dalam kehidupan kita hari ini, ada berapa banyak kemudahan yang kita dapatkan hari ini? Jangan-jangan kemudahan yang kita nikmati hari ini dibawa oleh satu kesulitan yang kita keluhkan. Ada aja kan dalam keluarga yang jadi anak yang unik ya, yang mungkin anak inilah jadi ujian bagi ibunya, bagi ayahnya. Si kakaknya sukses, adiknya sukses, dia si bungsu ada masalah, atau anak kedua yang bermasalah, atau anak pertama justru yang bermasalah. Pokoknya dalam satu keluarga biasanya ada aja satu tuh yang jadi titipan. Tahu nggak kenapa dia ada? Dia yang bawa semua kemudahan dalam keluarga itu. Tapi jangan terlalu dia ya. Kalian udah nikah misalnya, rumah tangga kalian bahagia. Tiba-tiba ada aja satu dari saudara kalian, adik gitu misalnya, yang setiap bulan datang ke kalian, pinjam 100, pinjam 100, misahin banget. Ada aja masalahnya. Tahu nggak? Kemudahan rumah tangga kalian selama ini, jangan-jangan yang bawa dia. Selalu ada kan yang kayak gitu. Kadang-kadang kita rumah tangga kita bahagia, pasangan kita setia, anak-anak kita soleh-solehah, mertua pengertian, saudara baik, IPA adalah kadang diujinya dengan IPA, kadang diujinya dengan mertua, kadang diujinya dengan tetangga. Pokoknya ada aja satu ujian, tapi membawa banyak kemudahan. Jadi jangan sampai kita terkecoh, ke distract. Begitu ada ujian satu ngerasa kayak padahal dia yang bawa banyak kemudahan loh. Coba periksa di sekeliling kita. Banyak banget kemudahan yang kita dapatkan hari ini, ternyata yang bawa adalah satu kesulitan yang kita keluhkan. Kenapa? Karena kesulitan itu kayak kurir yang membawa paket. Kalian pernah didatangi kurir? Jauh deh ya. Kalau lagi datang kurir, saya pengen tahu, kalian lebih fokus kepada paketnya atau kurirnya? Pernah nggak kenalan sama kurir? Mas kerja dalam kerja di sini. Tinggal di mana mas? Oh, mau dibikin kopi nggak mas? Gitu nggak? Enggak, kenal juga enggak, peduli juga enggak, bahkan wajahnya nggak dilihatin. Kenapa? Karena kita fokus dengan paketnya. Walaupun kadang-kadang kedatangan kurir ngeganggu tidur siang. Kenapa aja mau tutup mata? Paket. Ada banget. Gak apa-apa, dia nggak ganggu kita dikit. Kenapa? Karena yang dia bawa lebih berharga. Maka sesungguhnya kesulitan itu kayak kurir yang membawa minimal 10 paket kemudahan. Masalahnya kita terlalu fokus sama kurirnya. Mulai sekarang, setiap kalian dapat kesulitan hidup, mulailah coba lebih curious, lebih penasaran. Allah mau kasih saya kemudahan apa ya? Kok dikasih kesulitan? Allah mau kasih saya kejutan apa ya? Kok dikasih kejutan? Munculkan curiosity-nya kita, penasarannya kita. Dengan kayak gitu kita akan berdamai terhadap takdir buruk yang bernama kesulitan. Kalimatnya apa? Inna ma'al usri. Yang ketiga, yang terakhir. Apa kalimat yang jadi pegangan kita untuk berdamai dan beriman kepada takdir buruk? Hadis Nabi riwayat Imam Muslim, di mana Nabi SAW bersabda, jika kalian ditimpa dengan satu musibah, janganlah kalian mengatakan kalimat lau anni fa'altu kada wa kada. Seandainya aku begini dan begitu. Coba kalau aku begini dan begitu. Jangan katakan kalau, karena sesungguhnya kata lau membuka pintu syaitan. Katakan saja kalimat qadarullah masya Allah, bukan masya'akan.
Enggak semua masya Allah. Bagian sebagian mereka. Masya'a kan apa yang Allah kehendaki terjadi, kana yakunu kun fayakun. Kalimatnya bakal dan kuah. Karena kita sering banget nggak bisa move on dari masa lalu itu karena berandai-andai. Yang membuat kita terjebak di masa lalu dalam sebuah kegagalan, luka, kehilangan, berpisah, itu tuh karena kita mengatakan coba kalau seandainya waktu itu, coba kalau seandainya waktu itu menjebak kita di masa lalu. Yang membuat kita nggak bisa bangkit dan move on. Coba ya kalau seandainya waktu itu dia nggak LDR, mungkin masih baru. Coba kalau waktu itu aku nggak kenalin dia sama teman aku, mungkin nggak ada orang ketiga dalam hidup kita. Coba kalau waktu itu aku jawabnya B, mungkin lulus. Coba kalau waktu itu aku datangnya lebih pagi, mungkin keterima kerja. Coba kalau waktu itu, coba kalau itu bahasa Arabnya lau anni fa'altu kada wa kada wa kada. Seandainya aku melakukan ini dan seterusnya. Jangan katakan lau, karena lau membuka pintu syaitan yang namanya waswasah. Waswasah dari bahasa Arab jadi bahasa Indonesia was-was. Terus apa gantinya? Katakan saja pada Allah. Udah takdir Allah, dia bukan jodoh saya. Selesai. Jangan apa ya aku gak jadian sama dia. Ini gara-gara freelance sih. Ini gara-gara waktu itu mati lampu sih. Jadi salah LM lah. Salah PDAM lah, salah apalah, segala kesalahan yang dicari kambing hitam. Kenapa? Karena belum mengembalikan kepada takdir. Coba dikembalikan. Emang takdir Allah dia bukan jodoh saya. Gimana pun dikejar nggak jadi. Memang takdir Allah itu bukan rezeki saya. Gimana pun diusahakan nggak jadi. Udah takdir Allah itu bukan nasib saya. By the way, nasib itu bahasa Arab dan bahasa Indonesia nasib. Swad. Cuman lagi-lagi karena kita nggak bisa bilang swad, jadi sin nasib. Apa arti nasib? Nasib itu artinya bagian. Memang bukan nasib saya. Dan kita suka bilang nasib gitu kan? Harusnya nasib. Itu bahasa Arab. Katakan saja, bukan nasib saya, bukan rezeki saya, bukan jodoh saya, bukan bagian saya, bukan takdir saya. Kembalikan kepada kalimat qadarullah. Udah begitu takdirnya. Nggak ada yang bisa merubah, nggak ada yang bisa menghindarinya. Itulah 3 kalimat yang bisa kita pegang untuk berdamai dan mengimani takdir buruk. Yang pertama, katakan Allah a'lam. Allah lebih tahu yang terbaik buat saya. Walaupun saya nggak suka, tapi ini yang terbaik. Saya harus sabar minimal 10 tahun. Yang kedua, bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Satu kesulitan pasti membawa minimal 10 kemudahan. Coba periksa kemudahan di sekeliling kita. Jangan-jangan semua itu membawa satu kesulitan yang kita keluhkan. Dan yang ketiga, kembalikan aja kepada konsep takdir, bukan takdir saya. Kalau Allah tetapkan milik orang lain, nggak mungkin jadi milik saya. Gimana pun saya mengejarnya. Kalau Allah tetapkan milik saya, nggak mungkin bertukar menjadi milik orang lain. Gimana pun saya menghindarinya. Allah. Semoga semua ini bisa menjadi nasihat dan manfaat kita dengan mudah iman kepada takdir. Saya kembalikan lagi kepada takdir. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair. Terima kasih kepada guru